3 bulan menempati posisi tersebut, ingin lagi beliau membuka tanah yang lain. Kemudian beliau, karena itu tempatnya di sebelah timur sungai, maka beliau pun menyeberang ke sebelah barat sungai, ingin membuka lahan babat alas yang lainnya, yang sekarang terkenal menjadi desa Bukur, kurang lebihnya di bulan Ramadan. Jadi di Gambiran itu Jumatil Akhir, kalau di Bukur itu tanggal 21 Ramadan membuka babat Bukur. Selang berapa bulan Bukur sudah bisa dibabat, ditempati, walaupun masih tanah kosong. Kemudian beliau juga berkeinginan lagi ke arah ke barat. Beliau juga membabat tanah desa Tegal Arum, karena sama-sama wanginya. Gambiran juga wangi, Galarum juga wangi, maka dinamakan Tegal Arum. Itu tanah yang berbau wangi. Kemudian saudara-saudara beliau itu sering datang ke sini, mampir, karena saudara beliau pun juga ada yang dari desa yang lain, termasuk desa Pucangrejo, Madiun. Nah, saudara beliau itu Mbah Ajeng Jum'ah setiap saat itu mampir ke sini, akhirnya jadilah itu ampiran dan mampir, ampiran. Kemudian karena tanahnya itu menyerupai Gambir, kemerah-merahan, maka desa tersebut dinamai Gambiran, tanah yang menyerupai Gambir. Kemudian beliau tidak hanya membuka tanah babat alasnya, tidak, beliau pun juga menyebarkan agama. Karena juga teman-teman beliau, katakanlah seperti Mbah Imam Puro Danyang, itu juga berjuang agama, babat tanah Danyang, juga mendirikan masjid sampai sekarang. Mbah Munto pun juga begitu, beliau mendirikan masjid dan juga diteruskan oleh putra beliau Mbah Palang, kemudian diteruskan lagi cucu beliau Mbah Karnawi, kemudian dilanjutkan buyut beliau Mbah Asmopuro sampai di tahun 1900-an, sampai 1900-an mendirikan masjid. Sekarang sudah tiada karena sudah rusak ditelan waktu, tidak ada yang mengelola dari generasi beliau. Selang beberapa bulan, beberapa tahun, datanglah keluarga-keluarga, karena di sini sudah bisa ditempati. Kemudian ada beberapa keluarga pun yang dari jauh ikut juga menempati desa tersebut. Selang berapa tahun, bahkan banyak yang berguru belajar ke beliau, sampai akhirnya jadilah Gambiran seperti ini. Jadi bisa ditempati dalam keadaan nyaman, enak. Itu atas jasa beliau. Nah, beliau pun juga bergelar Syekh Turut, seorang waliullah yang berjuang sekaligus babat tanah Gambiran. Jadi dibantu oleh putra-putra beliau dari keturunan beliau. Kemudian pesan yang pokok, yang terpenting buat beliau adalah satu, harapan pesan Mbah Muntoho, jadilah anak turunku ataupun orang-orang yang menempati di desa Gambiran, jadilah seorang penolong, selalu menolong orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, anak turunku, putra-putraku atau orang yang menempati di Gambiran selalu berbuat kebaikan, untuk contoh, untuk panutan, untuk pimpinan, biar bisa ditiru oleh orang lain. Jadi selalu menanam kebaikan untuk keselamatan dirinya. Alhamdulillah, seiring waktu dari generasi ke generasi,
gantilah generasi yang lain. Kemudian di era 1900-an berdirilah Masjid Musyahidin Gambiran sampai sekarang, yang bisa dinikmati, yang bisa ditempati. Kenapa beliau tidak mendirikan masjid besar? Karena masih dalam keadaan sendirian, masyarakatnya belum banyak, belum mungkin memungkinkan Mbah Muntoho untuk mendirikan masjid besar ataupun pondok pesantren karena situasi yang dihadapi memang baru babat. Jadi itulah ringkasan. Jadi orang yang babat itu tunggal, tapi yang meneruskan pasti ada. Teman-teman pasti ada, tidak mungkin sendiri. Tetapi ketika babat datang ke sini tetap dalam keadaan kesendirian. Dan itu ringkasan secara singkat sejarah Gambiran, babat Gambiran. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya. Mungkin wonten manfaat kesulitan atau tantangan ketika menaklukkan babat desa Gambiran ini. Pasti ada. Tapi setunggal untuk masing-masing. Jadi kesulitannya pasti berhadapan dengan makhluk gaib. Untuk menaklukkan makhluk-makhluk gaib, bahkan banyak cerita mistis yang ada di Gambiran itu banyak sekali. Tetapi tidak hanya di eranya Mbah Muntoho aja, di era Mbah Palang pun itu di era perang Diponegoro. Jadi Mbah Palang sebagai putra tertua Mbah Muntoho, sebagai lurah di desa Matigondo ataupun desa Gambiran ketika itu, dia mengumpulkan pemuda-pemuda untuk berjuang melawan Belanda di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Dari ada beberapa pemuda, 20 pemuda menjadi satu kumpul di Takaran sana untuk berangkat membantu perang Diponegoro. Tapi itu era setelah Mbah Muntoho. Jadi itu era Mbah Palang, putra Mbah Muntoho. Kemudian juga ada peristiwa yang mistis yang luar biasa. Ketika di zamannya Mbah Palang itu ada makhluk halus yang selalu mengganggu orang-orang ketika ini itu selamatan ataupun kenduri. Dia selalu datang menakut-nakuti. Kemudian Mbah Palang itu pasang sayembara, barang siapa yang bisa mengamankan, menenteramkan Gambiran dari godaan satu itu akan dikasih ataupun untuk menjadi menantunya. Bukan cuma itu, barang siapa yang bisa mengamankan Gambiran dari perampok, karena ketika itu banyak perampok di eranya Mbah Palang itu sudah ada perampokan. Barang siapa yang bisa mengamankan desa Gambiran dari perampokan, maka akan sebagai menantu. Akhirnya Mbah Katnawi, beliau berasal dari jurusan Ponorogo, bisa menaklukkan para rampok, bahkan juga bisa menyelesaikan tugas dari makhluk-makhluk gaib itu sehingga Gambiran aman sampai sekarang. Akhirnya beliau jadi menantu Mbah Palang, itu Mbah Katnawi. Kemudian perjuangan terus berlanjut dengan keluarga yang lain di era-era itu, termasuk putra Mbah Katnawi, Mbah Asmopuro, itu melanjutkan perjuangan beliau sampai di era tahun 1900-an. Akhirnya Mbah Asmopuro tidak tinggal di Gambiran. Mbah Asmopuro pergi ke wilayah Madiun. Akhirnya untuk perjuangan dilanjutkan dengan keluarga yang lain, ya diantaranya dari keturunan ataupun dari Mbah Said yang didukung oleh Mbah Mudin Kasangpuro membeli masjid yang dari Mundu itu secara bersama-sama diangkat dari Mundu dibawa ke Gambiran,
kemudian diletakkan pada suatu tanah yang tanah tersebut kepunyaan Mbah Said. Kemudian masjidnya dinamakan Musaidin sampai sekarang. Itu sejarah ringkasnya seperti itu mengenai perjuangan terus berkelanjut dan berkelanjut. Tuh. Mungkin ada yang lagi. Bun surat sekapaan. Sementara. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.